Perkenalkan, nama saya Kakaela Adiatama. Saya akan menjelaskan presentasi terkait bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan manajerial, di mana diambil dari jurnal referensi Systematic Literature Review, penerapan bisnis intelijen dalam meningkatkan pengambilan keputusan, dari Maulida Monika dan Hidayati, Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer. Nah, dari latar belakang dan tujuan penelitian jurnal yaitu perkembangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh sistem informasi manajemen dan bisnis intelijen yang hadir sebagai alat bantu manajemen modern. Namun, tidak semua penerapan teknologi memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. Di mana tujuannya ini untuk mengkaji keunggulan penggunaan bisnis intelijen dalam manajemen organisasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta melalui analisis komprehensif berbagai studi yang relevan menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR. Nah, permasalahan yang terjadi yaitu tidak semua teknologi BI atau bisnis intelijen memberikan nilai tambah. Masih banyak organisasi yang belum memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menjadikan BI sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif. Fokus penelitian ini dan metode bisnis intelijen yang dikaji yaitu yang pertama sektor industri dan bisnis, yang kedua kerangka pengambilan keputusannya apa, dan tiga tantangan solusi dari si BI itu sendiri. Nah, penerapan BI paling banyak terjadi di sektor penjualan dan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan operasional dan strategi secara real time. Yang kedua, implementasi BI memerlukan kerangka kerja yang jelas agar dapat berfungsi efektif sebagai alat pengambilan keputusan yang berukur dan akuntabel. Dan yang terakhir, tantangan utamanya itu adalah dalam pengambilan data, pemanfaatan data, dan pengambilan keputusan yang tepat. Jurnal yang mengidentifikasi solusi atau untuk setiap tantangan tersebut. Nah, alat dan teknik BI yang dianalisis dalam jurnal ini adalah yang pertama dashboard interaktif, itu visualisasi data real time untuk monitoring kinerja dan deteksi tren bisnis secara cepat. Yang kedua, data warehouse, penyimpanan data terpusat yang memudahkan pengolahan data analisis histori organisasi. Dan terakhir ada sistem pendukung keputusan atau SPK, pemanfaatan output dari bisnis intelijen sebagai basis rekomendasi keputusan strategis untuk organisasi atau tingkat manajer. Hasil dan insight penting dari jurnal yaitu pertama ada bidang terluas, yang kedua kunci sukses, dan yang ketiga ada tantangan utamanya. Yang pertama yang tadi disebutkan penjualan dan bisnis, yang kedua ada kerangka implementasi yang jelas, dan yang ketiga ada pengelolaan dan pemanfaatan data. Nah, dari temuan jurnal ini yaitu yang pertama penerapan bisnis intelijen paling dominan di sektor penjualan dan bisnis, diikuti pendidikan, bencana, dan kependudukan menunjukkan yang versatilitas dari BI sendiri, BI lintas industri. Yang kedua, kerangka implementasi yang jelas adalah syarat mutlak agar bisnis intelijen dapat berfungsi efektif sebagai alat pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, tantangan terbesar bukan pada teknologinya, namun pada kemampuan organisasi yang mengelola, memanfaatkan, dan menginterpretasikan data secara tepat. Yang terakhir, bisnis intelijen mampu membantu organisasi untuk bersaing di pasar yang semakin ketat dan menyajikan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Relevansi langsung, jurnal ini secara khusus mengkaji penerapan bisnis intelijen di Indonesia, di mana studi kasus UMKM ini menjadikannya sangat relevan bagi konteks manajemen Indonesia. Yang pertama yaitu BI membantu dalam sektor penjualan dan retail, di mana menganalisis tren penjualan, pola pembelian pelanggan, dan pengelolaan stok secara lebih akurat. Yang kedua ada sektor pendidikan, yaitu seperti universitas dapat menerapkan BI ini untuk monitoring kinerja mahasiswanya, akreditas, dan perencanaan akademi berbasis data. Yang ketiga ada UMKM atau startup, di mana secara sederhana yang bentuknya itu berbasis dashboard untuk memantau performa bisnis mereka dan membuat keputusan stok atau promosi berbasis data. Yang terakhir ada pemerintahan dan layanan publik, di mana pemerintahan ini memanfaatkan bisnis intelijen untuk pemetaan data kependudukan, bencana, dan evaluasi dari program yang berbasis data yang akurat. Nah, refleksi pribadi pentingnya bisnis intelijen dalam manajemen yaitu untuk keputusan berbasis data bukan intuisi, di mana jurnal ini menyadarkan bahwa manajer yang handal bukan hanya berpengalaman, tetapi yang mampu membaca dan menginterpretasikan data, yang dimana BI ini mengubah cara pandang manajemen yang modern. Nah, yang kedua, kerangka kerja lebih penting dari alat. Temuan ini mengejutkan, sebagus apapun tidak akan efektif tanpa kerangka implementasi yang jelas. Ini penting jadi pelajaran bagi saya sebagai calon manajer ke depannya. Yang ketiga ada relevansi bagi karir saya, di mana sebagai mahasiswa manajemen memahami bisnis intelijen ini bukan sekedar teori, namun kemampuan dalam membaca dashboard, menafsirkan data, dan stok-stok atau penjualan itu bisa membuat keputusan berbasis yang akurat sebagai bukti kompetensi krusial. Dan yang terakhir, BI bukan hanya untuk perusahaan besar, namun ini membuktikan bahwa seluruh sektor dari bisnis intelijen itu bisa digunakan, termasuk UMKM. Artinya kita semua bisa memanfaatkan BI dari skala kecil. Kesimpulan yang pertama, jurnal ini membuktikan bahwa BI sangat bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, kerangka implementasi BI yang jelas adalah kunci keberhasilan. Tanpa teknologi BI, kita tidak akan efektif sebagai alat pengambilan keputusan manajemen yang tepat. Yang ketiga, perusahaan dan UMKM ini memiliki peluang besar untuk memanfaatkan BI guna meningkatkan daya saing, efisiensi, profesional, dan kualitas keputusan strategis. Yang terakhir, sebagai calon manajer ke depannya, literasi data dan kemampuan memanfaatkan BI adalah investasi kompetensi yang wajib dimiliki di era transformasi digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.